Ustadz Hasan, Ustadz Basirun, Ustadz Fatah selaku Ketua DKM Masjid Darul Rahman, segenap kepengurusan Masjid Desa Luwung Gede, segenap pengurus NU, Banser, Ansor dan sedayanipun Banom kepengurusan NU Desa Luwung Gede ingkang kula hormati lan sedaya para rawuh ingkang kula hormati. Mudah-mudahan dengan hadir kita di malam yang saya niki ngaos dengan niat ingkang saya, kita diparingi rahmat, diparingi keberkahan datang Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama monggo kita puji syukur dumateng Allah Ta'ala, imtisalan biqaulihi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kali selawat serta salam boten supaya kita haturaken kaharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita nanti-nantikan syafaatipun benjing ing dinten dina kiamat. Bil iktifa wal iktisar, mungkin supaya menyingkat waktu saya buka kajian pada malam hari ini. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawabihi salafuna sholihun wa jami masyayikhi wa asatidhi syiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Niki mungkin kalau agak terbata-bata ngapunten nggih Pak, grogi estu. Dados nggih alhamdulillah niki saged muwajahah dateng panjenengan sedaya. Kula niki mumpun dados tiyang luwung, Pak. Mumpun dados tiyang luwung. Dados nggih nyuwun pangestune niki kita niati murojaah sareng. Dados materi yang di tangan panjenengan sedaya niki mboten copy paste goleti ning Google langsung dadi mboten. Insyaallah niki dengan kitab-kitab sing wonten teng kula kali Kiai Toha niki dirangkum ngeten niki. Dados niki bener-bener ngerujuk saking kitab-kitab salaf. Cuman berhubung keterbatasan biar ngirit kertas dan sebagainya, akhirnya cukup disertakan tarjimnya mawon atau isinya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan saya mau menjelaskan tentang adzan dari ditinjau dari fikih dan nanti makhrajnya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, arti adzan dan iqamah. Adzan secara bahasa itu adalah iklan, memberitahu atau pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah syarak itu adalah zikir yang terkhusus untuk mengingatkan masuknya waktu sholat fardu. Sedangkan iqamah diambil dari kata masdar aqama, itu artinya mendirikan dan kemudian digunakan untuk nama dari zikir khusus untuk mengajak mendirikan sholat yang sampai sekarang kita kenal. Lah untuk sejarah adzan, riniku banyak riwayat kalau sahabat mau mengumpulkan sholat, mengumpulkan para sahabat lain untuk sholat itu ada yang pakai nakus, kentongan. Berhubung nakus itu adalah sejarahnya dulu dipakai kaum Nasrani untuk memanggil jamaahnya beribadah, itu nakus kentongan. Kemudian akhirnya sahabat Bilal itu menggunakan kata-kata as-sholatu jami'ah, ayo mari sholat berjamaah. Awalnya ngoten, belum ada kalimat adzan. Kemudian suatu hari ada sahabat Abdullah bin Said niku bermimpi. Di dalam mimpinya beliau niku melihat seorang laki-laki berjalan mengitari beliau, membawa nakus atau kentongan. Akhirnya sama sahabat Abdullah ditanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjualnya? Karepe pantuku."
niku jenengan bekto kentongan apa dijual? Ditanya lagi, emang damel nopo, buat apa? Nah, akhirnya sahabat Abdullah matur, saya biasanya kami mengajak menjalankan sholat itu dengan kentongan. Karena Arab tumbas. Akhirnya sama laki-laki tadi dalam mimpinya, purun boten, mau enggak saya ajari kalimat yang lebih baik daripada menggunakan kentongan ketika mengumpulkan orang untuk berjamaah. Akhirnya nggih. Lah akhirnya laki-laki tadi mengajarkan kalimat adzan, Allahu Akbar sampai akhir. Setelah selesai mengajarkan kalimat adzan, agak beranjak mau pergi, matur malih. Kalau mau qomat, ucapkan seperti ini, Allahu Akbar sampai akhirnya kalimat iqamah. Lah, benjingnya pas beliau itu pagi harinya, beliau bangun terus pagi harinya, beliau langsung mendatangi Rasul. Akhirnya Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya semalam, langsung disambut gembira oleh Rasul. Ini mimpi yang benar, mimpi yang hak. Carilah Bilal, ajarkan ke Bilal kalimat tadi. Yang adzan nanti Bilal saja, suaranya lebih baik katanya. Jadi istilahnya nanti ada kesunahan juga kalau adzan itu nanti dicari orang yang suaranya bagus. Nah, dari Rasul pun padahal yang mendapatkan mimpi itu Abdullah bin Zaid, tapi beliau menyuruh maring Bilal mawon diajarkan, kemudian biar Bilal yang adzan, suaranya lebih bagus dari jenengan. Kemudian lawan Bilal adzan dengan kalimat tadi. Pas Bilal adzan, kok dilalahnya sahabat Umar niki saking daleme mireng, loh mau ndalu ya aku yang ngimpi sami, lapat niku sami. Akhirnya sahabat Umar matur, loh sami aku ya ngimpi kalimat seperti itu. Nah ternyata menurut riwayat ada bid'un min isyrina sahabah, lebih dari 10 sahabat yang mimpi sama. Nah, akhirnya ini jalur mimpi yang akhirnya jadi syariat, yang akhirnya jadi syariat adzan sampai sekarang. Ya taksi wonten Rasul juga ya. Jadi ada ini beliau juga membenarkan pakai kalimat seperti ini saja. Terus berlanjut ke keutamaan muadzin. Niku tadi sejarahnya. Niku teng kitab tadi itu sejarah tadi teng kitab Ihyatul Talibin wonten niku. Untuk keutamaan muadzin ini sangat banyak. Nah, mungkin dari beberapa poin yang di sini dicantumkan. Jadi salah satunya guru kula niku ngarang kitab niku kumpulan doa-doa almarhum Kiai Rafi'i Yakub. Dan niku disertakan ada pemakaman dekat rumah beliau, pondok beliau itu digusur, pemakamannya digusur. Kemudian di situ ada kalau nggak salah 16 jasad yang masih utuh. Ditelusuri semua. Satu wonten ingkang seneng zikir tertentu, ada yang birrul walidain, ada yang pas keguguran pas hamil, ada yang muadzin. Akhirnya sesuai tema. Ternyata muadzin ada satu orang ini jasadnya masih utuh, ternyata riwayatnya adalah seorang muadzin seneng adzan. Ternyata banyak di keterangan termasuk kitab Dzakaul Akbar. Dari seorang muadzin nanti akan mendapatkan kemuliaan, jasadnya tidak akan rusak, utuh ketika di kuburan. Tapi ini kita keterangan yang lain, ternyata tidak semua muadzin. Teng mriku disifati muadzin yang muhtasib. Memang murni tidak mengharapkan upah dari seorang pun, pokoknya pengen ganjaran. Pilih muadzine DKM lah, pusing penting niat adzan, masalah lindu-linduna ya wis memang gitu. Jadi niatnya itu yang penting muhtasib, saya pengen ganjaran ngoten niku, tidak mengharapkan upah meskipun dapat upah. Nah, kemudian keterangan lain niki wonten 3 perkara yang andai manusia tahu ganjarannya, kebaikannya dari sisi ukhrawi dan keberkahannya, pasti akan berebut.
Yang pertama adzan, ngoten niku. Karena muadzin ini akan diberi ampunan sesuai panjang suaranya niki keliru niki. Sesuai kadar jangkauan suaranya ala mada sauti. Jadi jangkauan suaranya sampai kemana, yang mendengarkan berapa orang dan sebagainya, itu nanti ampunannya segitu. Jadi diberikan magfirah. Jadi bukan sesuai panjang suaranya, enggak, karena nanti ada penjelasan tajwid. Tapi ini maksudnya sesuai kadar jangkauan suara dia. Kemudian yang kedua, segera menghadiri sholat jamaah. Yang ketiga, sholat di shaf pertama. Niku yang andaikan kita tahu pahalanya, kita akan berebut. Insya Allah sing adzan ning langgar-langgar ya kayaknya ora dorong-dorongan. Jadi semangat. Wis maulah salah siji pun jasadnya akan utuh, tidak dimakan belatung atau dud. Adzan segera jamaah sama shaf awal. Niku lamun ngerti pahalane, keberkahannya berebut. Terus orang yang adzan selama 1 tahun, lah niki yang sangat juga sangat dinanti-nantikan. Adzan selama 1 tahun tidak mengharap upah atau muktasib, tidak mengharap upah dari seorang pun. Di hari kiamat akan dipanggil. Dia akan berdiri di hadapan pintu surga, diberikan kesempatan boleh mensyafaati kepada siapapun yang dia kehendaki. Menawi tiang hafal Quran niku kan syafaatan pinten Ustaz? 10 nggih. 10 keluarganya disyafaati. Tapi ini muadzin setahun adzan terus niki tengah hadis niki boleh arep nyafaati sinten? Boleh milih. Ada 5 waktu apa ada sewaktu tok. Dan fadilah-fadilah lain ngeten niki. Fadilah-fadilah lain yang monggo jenengan waos piyambak teng mriki. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Rasul mendoakan orang yang adzan. Jadi khusus Rasul itu memintakan ampunan kepada orang yang adzan. Dan ini nomor 7 juga. Nomor 7 itu juga sebagai penyemangat. Jadi istilahnya kayak kaidah adalu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, selama orang yang ditunjukkan itu melakukan, dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi ada hadis walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Yang adzan dia, yang jamaah puluhan orang bahkan ratusan, ini dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Niku muadzin. Insyaallah mantun niki rayahan Pak. Ya rayahan. Terus niki masalah kesunahan ketika kita mendengarkan adzan, Pak. Kalau kita mendengarkan adzan berkumandang, lah nika kita itu disunahkan menghentikan semua aktivitas, ngobrol, baca Al-Qur'an, deres ilmu, zikir, bahkan deres ilmu ya kayak ngajar dan sebagainya. Ini diberhentikan semua, nanti mendengarkan adzan dan disunahkan menjawab adzan. Bahkan teng keterangan lain niku, jadi wakila niku teng kitab Busyra ana dan sebagainya. Kalau kita kok tidak ada adzan kita ngobrol, niki yang sangat ditakutkan yurisu su'al khotimah, naudzubillah min dalik. Bisa mendatangkan su'ul khotimah, naudzubillah. Kemudian yang kedua, kita harus sunahnya kita menjawab. Jadi idza sami'tumun nida, ada bahasa hadis itu idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulu al muadzin. Ketika mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Ada keterangan lain idza sami'tumul muadzin, ketika mendengarkan muadzin, maka fataqulu mislama yaqul, ucapkanlah apa yang diucapkan muadzin. Dari hadis yang berbeda ini, ada ulama yang menyimpulkan bukan hanya adzan langsung, Pak. Ternyata kalau ada rekaman dan sebagainya juga kesunahan, karena hadis yang pertama idza sami'tumun nida, ketika mendengarkan adzan itu sunahannya. Itu sunahan maksudnya mendapatkan pahala jawabnya nih.
sama persis muadzin mengucap apa, jawabnya seperti itu. Kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alataini, hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Ini kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ngoten niku. Karena ketika kita melakukan kesunahan tersebut, insya Allah kita masuk surga. Allahumma ij'alna min alil jannah, amin. Kemudian ketika adzan subuh itu ada kesunahan lain ketika muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum niku. Kita jawabnya sodakta wa bararta. Sodakta bener sapa sira wa bararta lan makanani bener sangat tadi Mas. Jadi membenarkan salat itu lebih baik daripada tidur. Sodakta bener gitu. Jawabnya ngoten. Setelah iqamah selesai, sunnahnya kita jawab aqamahallahu wa adwamaha. Aqamahallahu wa adwamaha. Itu sunnahnya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi setelah selesai dari azan dan iqamah. Niki kalau setelah azan itu letaknya sebelum kita ngucap doa setelah azan. Sebelum kita doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Jadi kita sholawat dulu. Lah akhirnya juga ada pembahasan bagaimana adzan di musola biasanya sholawat dulu baru adzan seperti itu. Wonten juga ulama yang memperbolehkan sebelum adzan juga ada. Jadi ada yang kalau kesunahan yang pendapat yang masyhur yang kuat sunnahnya itu setelah adzan sholawatannya sebelum membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah ila akhirnya. Kemudian kesunahan lain membaca doa setelah adzan ini. Adzan selesai kita baca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana atau ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Niki wonten teks ingkang kedlet. Kemudian yang nomor 5 itu disunahkan memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Istilahnya menunggu jamaah menunggu sholat berjamaah itu memang kesunahan. Bahkan ada yang mengatakan termasuk tempat yang mustajabnya doa itu adalah di antara adzan sama iqamah. Makanya kita tradisi dari dulu diajarkan oleh ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita itu ya ada puji-pujian, isinya sholawatan, isinya nasihat dan sebagainya. Ada yang doa, istighfar dan sebagainya. Niku memang mahalu doa di situ, tempatnya doa. Keutamaan saat mendengar kalimat adzan. Nah, keutamaan saat mendengarkan kalimat adzan. Kenapa tadi kan nyambung kita kalau adzan kita harus berhenti aktivitasnya. Barang siapa yang ketika mendengar suara adzan muadzin dia mengucapkan marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan. Cukup gitu saja. Marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan. Maka Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan, dilebur 2 juta kejelekan, dan diangkat untuknya 2 juta derajat. Menurut Syekh As-Sanawani, barang siapa yang ketika mendengarkan ucapan muadzin berupa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua ibu jarinya dicium. Kedua ibu jarinya dicium, ditempelkan di meripat. Niku insya Allah akan terbebas dari penyakit akma, penyakit buta, dan armad, belekan. Niku. Jadi pas muadzinnya baca syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, dicium, ditempelkan. Jadi keterangannya teng iyana juga yang itu talibin. Kemudian mencium samun dia tadi nggih.
Ini mudah-mudahan telaten lampai. Terus masalah tadi nyambung karena waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajabah. Akhirnya ada inisiatif puji-pujian dan sebagainya. Menjadi tradisi ngoten niku. Kadang juga dipertanyakan atau dipermasalahkan oleh yang kadang tidak mengerti atau tidak melakukan ngoten niku. Tradisi melantunkan sholawat atau pujian setelah adzan, menunggu sholat berjamaah adalah hal yang sangat baik. Sebab pujian setelah adzan selain berisi bacaan sholawat yang memang disunahkan sholawat ini, sebagaimana keterangan yang telah lalu tadi di atas. Hal ini dapat menjadi media untuk memberi semangat segera datang ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Normali hari riyen wonten pujian dikentongi di adzane ora tekan. Si paling pedes. Jadi intinya itu ya satu, menunjukkan bahwasanya ini jamaah belum dilaksanakan loh. Ayo buru-buru ngoten niku. Jadi untuk memberitahu juga. Dan isinya juga ya enggak macam-macam niku, isinya ya doa, ada seruan kebaikan dan sebagainya. Terus langsung niki lafadz adzan, langsung lafadz adzan. Lafadz adzan niki kemudian lafadz iqamah. Sekarang kita membahas tentang makhrajnya, makharijul huruf. Kenapa di sini sertakan makhraj atau ilmu tajwidnya? Karena apa? Karena supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah adzan yang telah lalu memang adzannya dianggap sah, gitu. Adzannya dianggap sah, dan juga kita terhindar dari bacaan-bacaan yang kadang kalau kita nggak tahu, itu menjerumus ke haram. Lafaz-lafaz tertentu kalau salah baca niku saged haram. Jadi kalau sadur datang kitab yang jadi materi di MMQ Madrasah Muratil Quran asuhanipun Kiai Maftubatul Birin iku Lirboyo. Jadi karena adzan dan iqamah adalah termasuk bacaan yang menjadi syariat agama, maka perlu diperhatikan bacaannya yang juga harus betul dan bagus, tidak boleh sembarangan. Pertama kali bacaan Allahu Akbar. Roknya lafadz akbar yang pertama terbaca mati atau domah diwasolkan dengan lafadz Allah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngeten, asalnya lafadz adzan, semua lafadz itu buniyah wahidan, emang satu-satu. Jadi bukan kita baca Quran, kalau kita baca Quran kan ketika dibaca bareng wasol. Jadi kalau adzan itu nggak boleh wasol kecuali pada Allahu Akbar sama Allahu Akbar kedua disambung. Cuman itu toh. Misalkan gini, berarti kayak contoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna, misalkan. Jadi langsung disambung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Bukan seperti itu, memang satu-satu. Kalau memang mau jadi nggak ada istilah wasol kecuali pada lafadz jalalah yang awal. Lah untuk caranya niku wonten 3 wajah. Yang pertama, meskipun dibaca bareng tetap sukun. Allahu Akbar gitu. Meskipun wasol tetap sukun akbar. Enggak ada harokat tambahan gitu. Yang pertama. Yang kedua dibaca domah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku yang kedua. Yang ketiga, ini pendapat yang lemah, dibaca fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku ada seperti itu. Baca fathah. Nggih. Akbarnya dibaca fathah. Ada. Bacaan yang jelek sering salah dan harus dijauhi adalah jangan sampai membaca ra akbarallah, karena makhrajnya ini enggak ada kan huruf hijaiyah, ra kan enggak ada, adanya ro kalau fathah. Maka kelihatan serampangan. Perlu diperhatikan lah niki masalah panjangnya, Pak. Kalau niki versinya beliau mengambil pendapat yang ketika mengucapkan Allah niki 1 alif atau 2 harokat. Jadi kalau saya praktekkan
satu alif niku dua harokat, jadi dua petukan. Allahu akbar, cuma segitu ideal. Jadi lafaz jalalah kan aslinya illah. Contoh kita di syahadat asyhadu alla ilaha, ini bacaan mad tabi'i. Jadi nggak boleh terlalu panjang banget, mad tabi'i cuma dua harokat mad tabi'i. Nah, makanya di sini beliau mengambil qaul yang satu alif atau dua harokat, tidak boleh kurang atau lebih panjang. Bagaimana tuh adzan-adzan sekarang misalkan? Niki wonten pendapat malih teng kitab tilawatul hakku tilawah niku ada yang waqad samahu bi khomsi alifatin, ada yang 5 alif berarti sampai 10 harokat, ada yang sampai 7 alif niku sealif kan 2 harokat berarti sampai 14 harokat. Memang ada. Jadi mboten napa-napa. Seperti Allah yang pertama, hamzah fathah sering terbaca kurang terang dan kurang panjang. Biasanya Allah yang pertama itu kurang panjang, Allah yang kedua panjang. Allahu akbar kan gitu ya. Itu kan kurang serasi. Kalau secara tajwid kan harus serasi. Kalau pakai qaul yang 2 harokat ya semuanya 2 harokat. Kalau mau yang panjang ya semuanya panjang. Ini kalau yang pengen serasi kan. Cuma niki fil ilmil qura atau tajwidi, secara tajwid. Kalau bahas hukum ya selagi tidak merubah makna ngoten paling ahli fikih. Makanya ada. Terus kenapa di sini lafaz Allahu Akbar, lafaz jalalah pada adzan 2 harokat? Karena lafaz jalalah yang boleh panjang ini bukan pada adzan, tapi yang boleh panjang itu kalau takbiratul ihram, takbiratul intiqal dalam sholat, dan ketika wakaf. Kita kalau takbiratul ihram Allahu Akbar sampai mantep panjang nggak apa-apa. Tapi kalau adzan versinya beliau niki ini cuma 2 harokat. Kalau takbiratul ihram mboten napa-napa, takbiratul intiqal mboten napa-napa panjang. Atau ketika wakaf asyhadu alla ilaha illallah mboten napa-napa. Jadi Allahnya karena wakaf dipanjangkan mboten napa-napa. Akan tetapi tidak boleh terlalu panjang sehingga melebihi 5 alif atau 10 harokat menurut kesepakatan ulama. Atau ada pendapat ulama yang memperbolehkan sampai 7 alif atau 14 harokat. Jadi paling panjangnya niku 7 alif atau 14 harokat. Ngitungnya ning kalimat Allah ning kalimat Allah yang wakaf sama takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Kalau yang Allah yang pertama niku kalau idealnya berarti cuman Allahu Akbar ngoten niku. Jadi cuman 2 harokat menurut pendapat yang beliau aturkan. Kalau menyikapi adzan yang sudah ada gimana panjang? Nggih mboten napa-napa wonten pendapat malih ngoten niku. Kemudian pada lafaz syahadat, lafaz Allah ini laknya dipanjangkan kadar 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi mad kalau ketemu hamzah kotok itu kan panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Ngitungnya pakai hitungan jari. Jadi asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nggih, la yang pertama. Jangan terbalik. La yang pertama kurang panjang, kemudian lamnya lafadz ilah ini yang malah panjang. Padahal lamnya lafadz ilah ini ya kan yang matobi'i harusnya 2 harokat saja. Yang boleh panjang yang awal. Asyhadu alla
ilaha illallah. Jadi ilaha itu matobi cuma 2 harokat. Niki idealnya ngoten. Kemudian mengenai kalimat-kalimat adzan yang belakang, Allah waqaf illallah, Rasulullah, as-shalah, al-falah, ini semua panjangnya maksimal 7 alif atau 14 harokat. Nah, jadi kira-kira panjangnya 2 kali lipat dari bacaan waladdallin niku. Kalau waladdallin kan niku 6 3 alif atau 6 harokat. Ngitungnya pripun sih kalau ketukan tangan mau. Jadi kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2 ketukan. Misalkan waladdallin niku berarti kan 6 ketukan. Waladdallin ngoten niku. Jadi boleh panjangnya sampai 6 harokat niku. Mengenai lafadz iqamah, panjang-panjangnya sama seperti adzan, hanya lebih cepat, jadi durasinya lebih cepat, tapi cepatnya tidak terlalu sehingga tidak kelihatan ketentuan bacaannya dan panjang pendeknya. Jadi misalkan kita coba kula maksudnya praktekaken tajwidine nggih, adanya kula mboten eco, makanya kula bukan muadzin niki. Jadi secara tajwidi misalkan dari awal teng lafadz adzan niku. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi sampai akhir mboten cocok suarane. Niku istilahnya ngoten nggih Pak. Terus niki lanjutaken malih. Pada lafadz asyhadu alla dan la ilaha illallah diperlihatkan panjangnya la, dan pada setiap akhir kalimat tetap dibaca mati. Niki illallah, Rasulullah, as-shalah, al-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini pada iqamah. Jadi ngeten, meskipun kita bacanya cepat, napas kita kuat, karena lafadz adzan dan iqamah itu sendiri-sendiri tidak diwasol. Misalkan qad qamatis sholati, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Mboten ngoten. Mboten usah diharokati as-sholatu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Tapi cukup disukun semua sholahnya. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Karena memang bukan bacaan kados Quran yang harus wasol, buatan memang satu-satu ngoten. Intilah ngoten. Walaupun dibaca terus atau tidak sambil bernapas, karena kalimat-kalimat adzan itu terbangun sendiri-sendiri. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu alla niku tidak boleh memakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh memakai wawu, Pak. Jadi iya enggak kayak syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki wawunya dibuang. Asyhadu alla ilaha illallah terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak pakai wawu. Nggih, enggak wa asyhadu mboten. Kemudian antara ha dan ha ini harus dibedakan, Pak. Dados kita niku sudah tahu kalau bahasa Arab niku beda huruf ya beda makna. Akhirnya antara ha sama ha niku nggih benten. Kalau ha itu istilahnya nyetak agak dalam, makhrajnya di dalam. As-shalah ha tapi kalau ha itu kan di tengah tenggorokan. Falah, hayyalas shalah, jadi ada beda. Tapi kalau falah, hayya 'alal falah, jadi dibedakan antara ha sama ha. Nah niki keterangan dari beliau tajwidinya. Kemudian kita lanjut
untuk pertanyaan nanti di sesi akhir. Harus diketahui melakukan adzan niku hukumnya makruh jika tidak sampai merubah makna, dan kalau sampai merubah makna itu bisa haram. Maksudnya melakukan itu pripun? Melakukan itu intikal min naghumin ila naghumin ukhor, berpindah dari satu irama nada ke irama yang lain. Kalau cuma satu irama, misalkan kita ambil irama Kurdi seret, atau irama Madinah, atau irama apa namanya Mekah, betul nama apa, tapi kalau dicampur aduk niki yang makruh ngoten niku. Dalam contohnya misalnya kalau saya pakai nada standar, jadi tadi Kurdi pripun nih Pak? Intinya mencampur aduk berbagai nada. Intikal min nagomin ila nagomin ukhor. Teng niat di sini berpindah dari satu nagom, satu nada ke nada yang lain. Jadi kalau misalkan pakai nada standar ya Allahu akbar terus ngoten Ustaz. Jadi apa namanya pakai nada datar. Tapi kalau awalnya datar kemudian akhirnya diliuk-liukan dan sebagainya, niki yang masuk makruh. Jadi mungkin ini agak tasawurnya agak rada sulit juga. Harokatnya loncat kedap. Kemudian mengumandangkan adzan, tidak boleh memanjangkan lafaz adzan sampai melebihi batas. Jika sampai memanjangkan maka makruh. Jadi tadi kita udah dibatasin lafaz-lafaz yang waqaf, as-shalah, al-falah, itu kan maksimal pendapat yang paling bawah kan 14 harokat. Jadi misalkan hayya 'ala shalah, itu sampai panjang banget niku nggih masuk makruh. Intinya kira-kira niku nggih pokoknya maksimal sampai 14 tadi pendapat. 14 harokat ngoten niku. Nomor 3, jika tidak melafadzkan haknya lafadz as-shalah maka adzannya batal niki. Karena apa? Ketika kita menghilangkan haknya hayya 'ala shalah iku hanya hilang, ngapunten. Maknanya as-shalah niku sama dengan tad'u ilan nar. Jadi hayya 'ala shalah, mari kita salat, menjadi mari kita masuk neraka nih. Akhirnya nggak boleh dihilangkan, masuk haram ketika menghilangkan haknya as-shalah. Kan berarti kan perlu bedakan hak mana, intinya biar ngertos makhrajnya ngoten iki. Kalau haknya hilang as-shalah, jadi maknanya tad'u ilan nar, hayya 'alan nar, hayya 'alan nar. Mari masuk neraka ngoten aja. Dan bahkan Mbak niki selain batal menurut ulama bisa mengakibatkan kufur ketika ada sengaja. Maknanya kita tahu, kita sengaja. Padahal lafaz-lafaz berikut. Yang pertama memanjangkan baknya, bak atau hamzahnya lafaz akbar gitu. Atau baknya akbar. Nah itu kalau disengaja bisa kufur. Karena apa? Ketika dipanjangkan apa namanya baknya, itu maknanya itu tadi napa istilahnya at-tablu. Tablu niku drum atau gendang. Allahu akbar, Allah maha besar. Akbarnya diganti drum. Jadi kan berbahaya di tauhidnya niki. Nggih ngertos maksudnya ngertos nggih. Asalnya Allahu akbar, Allah itu maha besar. Maha besarnya diganti. Artinya drum kalau kita baca akbar gitu.
Jadi nggak boleh akbar, tapi akbar gitu langsung. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Nggak boleh banyak panjang. Maknanya udah drum atau gendang. Kemudian memanjangkan lafaz asyhadu dan alifnya lafaz Allah. Niku juga selain haram, niku bisa kufur kalau memang disengaja. Karena ini kaitannya dengan jalalah ismul mu'adzam yang ketika kita disengaja nggak sesuai, ada ada sisi istihza atau merendahkan, lah akhirnya kan bisa berbahaya bagi tauhidnya. Niku masalah tajwidinya. Niki sebenarnya kalau yang membawakan pinter adzan, pinter tarik suara niki dilakukan gitu, tapi kalau pinter apa? Terus fikih adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fikih adzan lanjut. Hukum adzan dan iqamah niki sunnah kifayah. Sunnah kifayah berarti semuanya dituntut kesunahan. Kalau udah satu yang melakukan, berarti tuntutan itu sudah hilang. Yang penting ada yang melakukan. Sebagaimana keterangan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum. Ketika waktu sholat telah masuk atau ketika waktu sholat telah tiba, maka adzanlah kalian, perintah Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, wa taqulu idza qumta ila sholati Allahu akbar ila akhiril iqamah. Kalau sholat segera akan didirikan, maka ucapkanlah kalimat iqamah. Untuk penggunaannya, adzan sama iqamah disyariatkan untuk sholat 5 waktu yang fardu saja. Sholat 5 waktu yang fardu, bukan selainnya. Kalau kita mau sholat sunnah yang di situ dianjurkan berjamaah, kados sholat id, kados sholat kusuf gerhana, kados sholat istisqa minta hujan dan sebagainya, niku mboten damel adzan tapi damel mriki sholat tarawih, sholat witir. Jadi as-sholatu jamaah kayak panggilan awal adzan pas sebelum ada lafaz adzan yang kita kenal. Jadi mari sholat berjamaah gitu. Mboten pakai adzan. Kalau untuk sholat jenazah, kita mau mengundang para tajhin nggih supaya tambah rame. Dan niku damel sunahe as-sholatu ala man hadara min amwatil muslimin. Mari melakukan sholat untuk jenazah muslim yang telah hadir, untuk mengundang. Syarat menjadi muadzin dan mukim, orang yang iqamah, orang yang qomat. Syaratnya yang pertama Islam. Tidak sah adzannya seorang kafir, dan ketika ada orang kafir yang adzan, meskipun di lafaz adzan tidak ada wawunya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan itu syahadat. Meskipun enggak ada wawunya, andai orang non muslim niruk-nirukna adzan, niku otomatis langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Tamyiz yang kedua syaratnya tamyiz. Orangnya tamyiz ini ya sudah pinter, sudah benih, bisa diajari katanya. Meskipun masih anak-anak, belum balik, betul napa-napa. Yang ketiga syaratnya niki laki-laki. Adapun adzannya seorang perempuan itu tidak sah. Dan mereka ketika ada rombongan perempuan semua kok akan jamaah, itu cuman sunnahnya mendapatkan kesunahan iqamah. Tidak ada kesunahan adzan, adanya kesunahan iqamah. Yang qomat ya salah satu di antara mereka kalau memang di situ perempuan semua. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat mengetahui waktu-waktu sholat. Niki yang kadang apunten sangat pengurus-pengurus musola Pak Ustadz niki biasanya
harus kita, maksudnya kita perhatikan perputaran bulan Hijriyah niku, setiap bulan niku kadang waktunya kan beda-beda. Jadi langkung saya menawi dari pengurus NU nopo-nopo niku maringi jadwal imsakiyah. Karena sering misalkan akhir tahun niku kemarin waktu maghrib nopo isya, waktu isyanya kados. Kemudian setelah sudah Januari sudah beda 20 menit niku kados. Jadi ku udah adzan dulu. Jadi udah adzan dulu. Orang adzan sebelum waktunya kan bahaya sekali, Pak. Adzan sebelum waktunya karena tiang-tiang sepatang mriku mboten ngertos jadwal imsakiyah atau apa. Karena biasanya adzannya ya tengah, misalnya tengah pitu. Adzannya tengah pitu, padahal isane wis mundur pan jam pitu. Niku setelah adzan sebelum masuk waktu, akhirnya sholat orang kan sholat. Nah itu kan juga haram karena sholat sebelum ada waktunya. Jadi di langkung saya niki mengikuti pergantian jadwal jadwal masuk sholat, jadwal imsakiyah niku. Kurangin mana? Syarat melafadzkan adzan dan iqamah. Pertama, tertib sesuai runtutan. Jika tidak, maka akan terkesan main-main. Kedua, dengan bahasa Arab. Yang ketiga, mualah terus-menerus, tidak boleh dipisah dengan ucapan atau diam terlalu lama. Misalkan lagi adzan, ada anak yang ngejak ngobrol. Bahkan meskipun ada orang salam niku tidak disunahkan jawab, Pak. Saya lagi adzan, ada orang salam, jangan dijawab, karena itu kesunahan bukan pada tempatnya. Teruskan saja adzannya, setelah selesai dijawab saja. Jadi setelah adzan ya, kalau pas adzan ya terus harus mualah, harus terus menerus, tidak boleh diputus meskipun itu jawab salam. Yang keempat, mengeraskan suara ketika akan berjamaah. Yang kelima, masuknya waktu sholat. Jika dilakukan sebelum masuk waktu, maka haram adzannya, sebab bisa tadlis tadi, menipu pada orang lain, menyangka sudah masuk waktu sholat, akhirnya dia ngelakuin sholat bukan pada waktunya. Kecuali ada adzan yang sebelum waktunya, yaitu adzan subuh. Adzan subuh itu nanti ada adzan yang sebelum masuk waktu, yaitu ketika nisful lail, pertengahan malam. Itu untuk mengingatkan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kesunahan khusus adzan, membaca tasbih tadinya. Ini khusus adzan, tidak pada iqamah. Pas as-sholatu khairu minan naum, pada sholat subuh membaca ini maksudnya lafaz tambahan pada kalimat ini adzan atau iqamah cuman masuk pada adzan saja, yaitu tambahan taswib ketika adzan subuh. Bukan pada lainnya, bukan cuman ini saja. Jadi misalkan ada orang mau adzan, kemarin kan nggak lama kita mendengarkan adzan yang hayya alal jihad atau itu dirubah-rubah, niku haram. Wonten malih ngapunten, mungkin di Luwung Gede saya tanglet-tanglet itu udah agak terlaku. Di desa lain masih terlaku. Jadi ketika mau memakamkan jenazah, nggih, niku kodeko matil kiamah. Niku sami merubah yang masyru' niku mboten angsal. Apalagi kalau merubah yang disyariatkan niku mboten angsal. Apalagi kalau terus-menerus mengira itu ada syariatnya, niku mboten angsal. Biasa mawon memang nanti ada kan. Jadi adzan atau iqamah menguburkan orang ke liang lahat itu kan cuman kias, disamakan ketika orang baru lahir. Lafadznya nggih ngoten niku, mboten usah diganti-ganti qad qamatil qiyamah. Mboten wonten niku. Mboten wonten. Nggih pun bolak-balik kula nderek Basu Masail bahas niku teng rumusan-rumusan
tahun-tahun riyen tebing nggih tidak ditemukan dasar. Yang ada itu tadi, ada sebuah redaksi menjelaskan merubah yang awalnya hayya ala sholah diganti hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Mari melakukan amal terbaik atau amal baik. Itu haram karena bisa merubah susunan yang sudah disyariatkan seperti itu. Jadi mboten angkal ngerubah-rubah. Apalagi kalau menyangka itu disyariatkan. Kados ngeten itu kan kaidah umum. Kados jamaah pada sholat duha. Sholat duha niku kan tidak ada syariat jamaah. Tapi kalau kita mau jamaah tujuannya untuk mengajari anak-anak didik, kan dapat pahala. Ayo sholat duha berjamaah, dapat pahala. Cuman kalau anak didiknya taunya ini disyariatkan, lah ini yang bahaya. Jadi menganggap sesuatu yang tidak ada syariatnya dianggap ada syariatnya. Jadi diberi penjelasan atau apa. Itu maksudnya dari kaidah tadi. Terus membaca tarjih itu syahadatnya diulang. Yang pertama keras, yang kedua lirih. Itu diulang syahadatnya. Kemudian yang ketiga menaruh dua telunjuk pada lubang telinga, buatan satu. Kalau pengen dapat kesunahan itu ya dua-duanya. Berarti wonten cagak kayak gini. Jadi dua-duanya ditutup, karena di situ ablagu lisaut, bisa mengeraskan suara. Emang dulu ya kesunahannya ngoten. Jadi supaya suaranya tambah lantang, telinganya ditutup dua-duanya tambah lantang. Nggih. Sekarang mun wonten somboknya saya keras. Kalau prakteknya sulit negatif banget. Gitu bahas cagak niku, Pak. Nomor sekawan, nomor 4 membaca tartil pelan-pelan dengan menyendirikan setiap lafaz azan dengan satu tarikan suara, kecuali yang boleh disambung tadi lafaz Allahu Akbar. Boleh 3 macam. Niki tadi itu dari kitab kitab tajwid. Kalau ini dari kitab fikih, di netizen ada 3 wajah. Yang pertama membaca waqaf, Allahu Akbar gitu. Yang kedua membaca domah, Allahu Akbar. Yang ketiga membaca fathah menurut sebagian pendapat, Allahu Akbar gitu. Yang nomor 5 mengeraskan suara semampunya, sebab bisa menambah iklan memberitahu kepada orang lain. Yang nomor 6 dilakukan di tempat yang tinggi, bisa di manaro, loteng masjid atau pintu masjid. Ini kalau dulu dari wonten mukabir saut atau pengeras suara. Tapi kesunahan itu dianggap kesunahan. Jadi ada kesunahan tersendiri nanti di tempat yang tinggi. Kesunahan saat mengumandangkan azan dan iqamah. Yang pertama berdiri. Kita mau azan sunahnya berdiri. Ketika duduk atau tiduran ya makruh. Yang kedua menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga memalingkan wajah. Lah niki yang biasanya ini. Jadi ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah itu kan memalingkan ke kanan. Itu cuma wajahnya saja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Pas hayya 'alal falah ke kiri, boten sekali dada sama badan sama tangan ini boten. Ini kalau memang pengen kesunahan, cuman wajahnya. Niki kados mirip kita salam sholat, itu sunnahnya kan cuman wajahnya. Sekiranya yang belakang melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten awake ngeten mboten. Sunah itu. Kalau pengen kesunahan cuman wajahnya. Kemudian nomor 4 suci dari hadas
besar dan hadas kecil dan suci dari najis. Ini kesunahan. Berarti kalau ada orang yang belum wudu adzan ya cuman makruh. Tapi adzannya ya sah mawon. Cuman sunahnya suci dari hadas kecil, besar dan dari najis. Nomor 5 niki tidak melakukan tidak berpindah-pindah nada melakukan adzan yang tidak sampai merubah makna itu makruh, dan jika sampai merubah makna ini bisa haram. Kados tadi di awal, jadi yang awalnya diganti ha atau apa itu ya bisa makruh. Yang fatal tadi memanjangkan ba-nya akbar, alifnya asyhadu atau alifnya Allah. Nomor 6, tidak terlalu memanjangkan lafaz adzan sampai melebihi batas. Jika sengaja memanjangkan pada lafaz berikut, ba atau hamzahnya akbar, memanjangkan hamzahnya asyhadu, memanjangkan alifnya Allah, ini selain dihukumi batal, tadi bisa bahayanya sampai kufur. Oke, mungkin ngoten cekap masalah adzan dan iqamah. Untuk materi berikutnya sebelum katanya jawab niki lanjut ke masalah khutbah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ustaz, pengurus masjid Darul Rahmah, saya hormati, monggo kita lanjutkan materi kajian pada malam hari ini dengan tema pembahasan yang kedua, yakni tentang khutbah. Khutbah secara umum, baik khutbah Jumat maupun khutbah sholat Id maupun khutbah-khutbah yang lain. Cuman mungkin karena waktunya sudah cukup malam, jadi kayaknya kita ringkas saja nggih Pak nggih. Ayo wis pada ngantuk. Wis pengen pada takon kayane niki. Niki kangge selingan riyen Pak, kula badhe cerita Pak. Niki kaitannya dengan khutbah. Dalam sebuah keterangan riwayat Imam Al-Baihaqi itu menceritakan tentang kisah sahabat Umar ketika berkhutbah. Kemudian setelah khutbah ini ada salah satu wanita dari golongan Quraisy yang istilahnya memberi teguran atau memberi sanggahan kepada beliau. Jadi suatu ketika sahabat Umar itu khutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, ala la tughalu fi sodaqin nisa. Wahai orang-orang, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada istri-istri kalian. Ini sahabat Umar yang ngomong. Seorang sahabat agung, seorang Khalifatur Rasyid, khalifah yang kedua, dan merupakan orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Ini yang pertama Pak, bukan sahabat Abu Bakar, bukan. Yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Itu ngomong seperti itu. Janganlah kalian berlebihan dalam memberikan mahar kepada istri-istri kalian. Fa innahu la yablughuni an ahadin saqa min syai'in saqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
illa ja'altu fadla dzalika fi baitil mal. Angger nyong krungu ana wong ari main mahar kosih ngluwihi mahar tertinggine Kanjeng Nabi, tak jukut luwiyane tak lebokna ning baitul mal. Ini sahabat Umar ngomong seperti itu. Mahar tertinggine Kanjeng Nabi pinten, Pak? Ana sing pernah krungu apa mbuh? Pernah krungu tapi kelalen apa pripun? Mahar tertinggine Nabi niku arba'umi'ati dirhamin. 400 dirham atau 12 ukiyah. 12 ukiyah itu sama dengan 400 dirham. Angger ana wong toli ari main mahar kosing luwihi 400 dirham, tak jukut luwiyane tak lebokna ning baitul mal. Dadi angger 500 dirham berarti sing dijukut pinten? 100. Si 400 mana los, mana tampane, sing 100 tak cukup tak dolong ning baitul mal. Dirupiahnya apa? Iya. Dirupiahnya pira Ya sadirhame pinten oh, panjenengan ngetang piyambek. Nggih. Kula mboten apa regane emas Pak niku. Wis pokoknya jutanan lah. Jutanan, atusan juta niku cara dirupiahna. Lah lajeng beliau mandhap sangka mimbar niku mandhap. Sakbare mandhap niki wonten tiyang estri marani. Takon maring sahabat Umar, "Ya Amirul Mukminin, akitabullahi ahaqqu ayyuttaba au qauluka?" Wahai Amirul Mukminin, kitab Al-Qur'an ataukah ucapanmu yang lebih layak untuk diikuti? Ini seorang wanita ini menegur sahabat Umar. Beliau menjawab, bal kitabullahi ta'ala fama dzaki. Ya tentu saja Al-Qur'an yang lebih berhak untuk diikuti. Fama dzaki, wonten napa sih? Cara bahasa luwung niku wonten napa sih? Lajeng tiyang estri niki sanjang kunta qad nahaita anifan nahaitan nasa anifan ayyughalu fi sodakin nisa. Panjenengan miki sanjang nglarang wong-wong melebih-lebihan mahare wong wadon. Wallahu ta'ala yaqul wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Sementara Allah wonten Al-Qur'an niku sanjang. Angger ana wong maringi mahar ning bojone qintaran. Qintaran niku sapira ya? Sak hahaha lah wong cara wong kenene. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Ana wong to limen mahar ning bojone sak qintor. Qintor niku ya miki nominal sing akeh sanget. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Aja dicukut. Sajuil-juil aja dicukut. Jor pambelin. Lah mireng tegurane tiyang estri niku sahabat Umar langsung sanjang, Allahumma ghufron, ya Allah kula nyuwun pangampura, nyong salah. Asobat imro'atun wa akhto'a Umar. Ki wong udun bener ngomongnya, nyong sing salah. Nah bar niku lantas beliau manjat malih, munggah malih teng mimbar, lajeng sanjang, ya ayyuhan nas kuntu qad nahaitukum an yubalighu fi sodakin nisa. Nyong miki kas nglarang sampean kabeh melebih-lebihkan mahar. Saiki los karpe. Saiki los karpe sampean. Nyong miki ngomong salah. Dan niki sedikit cerita tentang khutbahnya sahabat Umar. Hikmahnya nopo? Hikmahnya satu. Beliau itu seorang sahabat agung, seorang khalifah, orang yang dijuluki Al-Faruq secara langsung oleh Kanjeng Nabi, seorang mustahid, derajatnya itu sama dengan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah,
Ahmad bin Hambal, seorang mujtahid. Orang yang ahli menggali hukum langsung dari Quran dan hadis. Tapi nyatane bisa baik mengalami kesalahan. Wong sing arane wong bukan nabi, bukan rasul, ya lumrah bae lamun ana salah. Sinegur wong wadon pisan nggih. Nggih, cuman ya tiyang ekstrim iki tiyang sing alim mestine, tiyang alim. Dadi wonten sahabat-sahabat lintune malah mboten wantun negur, Pak. Sahabat-sahabat sindur ya wonten lintune, tapi sing negur malah wong wadon. Hikmah niku kados niku. Jadi sealim apapun kita ditokohkan di masyarakat kita, itu jangan sampai merasa paling benar. Bukan ana sing negur ya dirongokaken kula salahe napa. Kados sahabat Umar mau. Jenengan salah sebab napa? Nerjang-nerjang Al-Qur'an. Quran sanjange ngeten, jenengan sanjange ngoten. Nerjang. Karena sahabat Umar niku tiyang sing insaf. Tiyang sing nasihat, insaf. Pancen luruh sing bener, mboten kepengin dibeneraken, mboten kepengin pembelaan. Pancen luruh sing bener. Dieling nasinten mawon langsung nerima. Malah beliau sanjang kullun afqahu min Umar, kullun afqahu min Umar. Kabeh wong luwih alim daripada Umar, daripada Nyong maksudnya, daripada Nyong. Niki tawadunya beliau. Niki maksudnya ngeten Pak, ngapunten nggih. Kula niki sering, ya mboten sering lah, kadang niku napa nggih mireng saking para khatib nang salat Jumat niki menawi menyampaikan isi ceramahe, isi khotbahe keranten boten saged memilah dan memilih mana materi yang sesuai kali ajaran syariat, mana yang boten sesuai. Keranten boten saged milah-milih akhirnya nopo? Padu comot, ana buku khotbah dinggo. Malah wong nom saiki sing wis pinter HP-nan njupute ning Google. Kathah niku. Pan khotbah keder materi napa ya? Buka Google. Khutbah tentang 1 Muharram misalnya, serat dicukut sembarangan, mboten dipilah, mboten dipilih, padu dicukut. Akhirnya nopo? Ternyata sing dipilih niku materine mboten pas, tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki terus terang mawon, kula niku nate negur, kula sampun nerangaken sing leres niki kados niki. Ngapunten sing panjenengan sampaikan niku kayong mboten pas. Dibandingaken teng kitab kula niki kula maos niki kayong ora pas. Cuman niku tiyang niku ndilalah tiyange ngapunten nggih. Mboten saged napa mboten purun ditegur. Mboten napa ora gelem. Dadi rumasane paling bener bae. Naudzubillah. Muga-muga kula panjenengan mboten kados mekaten nggih panggih. Nggih. Dadi lamun bener, lamun pancen sinegur niku nuduhaken kiye lho kitabe. Panjenengan sanjang kados niku referensine sangka saking pundi? Wonten dasaran apa mboten? Lah niki kula wonten niki keterangane ora padha karo panjenengan. Ya dongene ya wong wisana jelas keterangane ya dongene diterima. Nggih niku kangge anu mawon selingan mawon. Lah niki sing biasanya terjadi niku kula niki sering sanjang, sering wanti-wanti tiyang sing khotbah niku bisaha mboten ngutip cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat sing napa? Israiliyat niku cerita-cerita sing sadurunge Kanjeng Nabi. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, lan kisah-kisah lintune sing boten ditakrir oleh kanjeng Nabi, boten diakui. Jadi cerita yang turun temurun tapi boten diakui oleh kanjeng Nabi. Sebab ya wonten cerita Israiliyat sing ditakrir, diakui oleh kanjeng Nabi. Lah niku sing monggo panjenengan napa kutip monggo panjenengan sampaikan. Tapi sing boten ditakrir niku kathah, langkung kathah.
Langsung kata niku hindari. Nggih, hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah khutbah. Kula ringkes mawon halaman 14. Syarat-syarat khutbah Jumat. 1. Orang yang melakukan khutbah adalah seorang laki-laki, berarti orang kena wong wadon. Ya jarene ning kana ngono wadon iya. Oke. Oke. Mazhabe sapa mbuh kowe? Nggih, lajeng berdiri bagi yang mampu, sing mampu ya berdiri. Niki kados dene salat, Pak. Khutbah niku kaya salat wajib. Jadi angger mampu yang ngadeg, ora bisa ngadeg ya jagong, ora bisa jagong turu miring. Lan sak piturute sama persis kali masalah salat. Cuman angger wonten tiyang malih, tiyang lintu sing saged khutbah berdiri, lan niku sing sae tiyang niku mawon sing khutbah. Lah kula rumangsa mboten saged ngadeg, nggih, rumangsa mboten saged ngadeg, sing sae ngalah. Jenengan mawon pun nyong lagi penyakitan kaya iki ora bisa ngadeg, sing apik ngalah. Tapi misale ngatak bayi ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Angger pancen ora bisa ngadeg sing kepriben maning. Jadwale nyongkoh padane, jadwale. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Niki wajib. Ning khutbah Jumat niku antara khutbah pertama dan khutbah kedua wajib diselingi duduk. Ora kaya khutbah liyane, ari liyane ta sunah-sunah mawon. Nggih, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Niku mboten jagung mboten napa-napa. Tapi khutbah Jumat itu wajib. Kemudian berapa lamanya duduk? Lamanya duduk itu maksimal, nggih, niku maksimal. Maksimal niku sekirane kena nggo salat 2 rakaat. Kuwi maksimal paling suwe. Ora kena ngluwihi, sebab napa? Angger ngluwihi niku akhirnya khutbah pertama kali khutbah kedua dianggap pedot. Padahal khutbah niku wajib mualah. Mualah niku artinya terus menerus. Ora kena pedot. Mulane arep jagung ya biasanya ya paling sunahe niku sing sae niku kadar maos surat Al-Ikhlas. Kayane pirang detik Al-Ikhlas niku? Dian 5 detik peragat. Dian ari salat 2 rakaat pirang menit. Tapi salat sing khafif nggih, salat sing napa sing ringan-ringan mawon. Maca surat ya surat sing cendak-cendak, mboten suratnya surat Yasin mboten. Ya ndean 2 menit, ndean nggih. Kuwi digawe paling suwene. Tapi sing sae niku sekadar waktu sing nggo maca surat Al-Ikhlas. Yang nomor 4, suci dari hadas dan terbebas dari najis yang tidak dimakfu. Ya sama dengan sholat. Ora kena duwe hadas, ora kena duwe najis. Angger jebule napa? Jebule nyong klambine ana tembelak ceceke. Jebule nyong ngentut durung banyu wudu, nggih. Berarti khotbah mboten sah. Lamun konangane sawise khotbah sih kepripun? Maka wonten rinciane. Nggih. Wonten rincian. Yang kelima, tertutup auratnya. Yang keenam, rukun khutbah harus diperdengarkan kepada 40 orang jamaah atau isma. Isma niku maksudnya si khotib niki suaranya harus keras. Agar orang-orang yang hadir untuk sholat Jumat ini mendengar khutbah yang saya sampaikan. Mulanya harus keras, orang kena lirih. Niki namanya isma. Kemudian yang ketujuh, rukun khutbah juga harus didengar oleh 40 orang. Jadi nyong kudu usaha suarane sing atas ben krungu, wonge ya kudu bener-bener krungu. Soalnya kadang nyongnya tahu atas, jebule wonge ora krungu. Ngantuk ora apa-apa. Niki kan sing wajib niki rukun-rukune mawon, Pak. Rukun-rukune mawon. Rukune kan hamdalah nggih. Maos hamdalah, terus sholawat, terus wasiat takwa,
terus maos Quran, sing terakhir doa. 5 niki, sing penting niki 5 niki kudu kepireng. Kudu krungu kabeh. Dadi wonten isma, wonten sima atau sama. Nyonge usaha eben wong-wong pada krungu, terus wong-wong ya kudune bener-bener krungu. Nggih. Mulane angger wonten khutbah, tanggane ana wong hajatan ora gelem mandeg. Sone, rame-rame. Dadi ning kene khotib wis ngotot-ngotot, nggih, kok nuding-nudingan apa are khotbah. Suarane geber nemen, tapi esi kalah karo wong sing hajatan, sing akhirnya napa? Jamaah niki sing hadir akhirnya mboten mireng. Sing mireng ya paling ngarepe nyongtok kok. Mana memburene ya embuh. Lamun datung paling 10 tok wong 20 tok, ora kosi patang puh. Niki kepripun? Lah niku khilaf. Niku wonten catatane, menurut Imam Ibnu Hajar, isma dan sima harus secara nyata atau bil fa'li. Artinya bener-bener terjadi, nyonge wis usaha, wonge ya bener-bener krungu. Niki menurut Ibnu Hajar. Sehingga contoh tadi ana wong hajatan nyonge wis ngotot-ngotot tapi wong ora pada krungu, niki menurut Ibnu Hajar berarti khutbah mboten sah. Sebab mboten bil fa'li. Yang pendapat kedua Ar-Romli itu mengatakan sah. Karena yang penting bil kuwah niku yang penting ada usaha. Ada usaha. Ana dene ora krungu ta karena ana faktor ana wong hajatan. Karena ana faktor misalkan wonge rada budeg napa pripun niku. Iki mboten pengaruh. Yang kedelapan, semua rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah bahasa Arab. Terus Allahumma sholli ala Muhammad bahasa Arab. Lajeng maos sebagian ayat Quran. Sebagian ayat Quran, satu ayat atau satu surat niku mboten napa-napa. Yang penting mufhimah, ayat sing saged dipaham. Ayat sing saged dipaham. Sebab wonten satu ayat tapi ora bisa dipaham. Contohnya Al-Qari'ah misalkan. Manane napa? Kiamat. Wis kaya wetok terus kepriben kan taksih wonten tanda tanya. Lah niki mboten mufhimah namine. Jadi mboten cukup. Nggih. Setengah ayat mboten napa-napa, lamun syaratnya mufhimah. Lajeng harus mualah. Yang 9, kedua khutbah harus dilakukan pada waktu zuhur. Jadi harus sudah benar-benar masuk waktu zuhur. Tadi sudah disampaikan. Makanya azan itu seorang muadzin itu harus memperhatikan waktu masuknya sholat. Jangan sampai azan belum waktunya. Akhirnya Pak sholatnya mboten sah. Ari sholatnya mboten sah ta kayane contone arang-arang kangen sore. Sebab kenapa? Biasanya anggaran wong adzan kuwi ana pujane disit. Dadi engko anjuke salat wis mlebu waktu. Sing bahayane niku lamun contone puasa. Wong maghrib dongene jam 6 kurang seperempat wis adzan. Buka ya. Ari wong buka kan beli ngenteni komat to, Pak. Nggih. Begitu adzan langsung tamtem. Buka puasa sadurunge mlebu waktune. Gara-gara ne muadzine ora jaga waktu. Gara-gara wong siji sak desa salate laka sing sah, puasane laka sing sah. Nah niki mulane khususnya niki adzan maghrib niku kedah bener-bener diperhatikan waktunya. Kula nate niku ngapunten niki kandateng kedawan Pak nggih. Niku kula iskal ki bisane langit esi padang wis pada adzan. Akhirnya jajal dibuktikaken maring laut Pak. Jadi pan mangkat nyocokna jam di situ ning masjid. Kiye saiki jam 5, sosokna jam 5. Lajeng ning laut. Barang ning laut ternyata pas ming selepes srengenge niku katangkalah jam 6. Nggih kula persisnya niku supe niku. Wis pokokan antara jam 6-an lah, jam 6-an. Pas matahari surup niki ngebel teng griya. Ning kono usadan apa durung? Wis sing mau. Jawabane wis sing mau. Ki matahari nembe mingselep.
Si berarti kacek. Berarti ada durung waktune. Niku nate niku. Nah, akhirnya bar niku musyawarah pengurus masjid niku azan maghrib khususe niku ditambahi. Maksudnya kangge ihtiyat, kangge ngati-ati. Sing jadwalnya jam 6 ditambahi 5 menit. Jadi jam 6 luwih 5. Maksudnya nggo ngati-ati, khusus maghrib terutama. Sebab niku kaitannya kalih puasa. Yang ke-10 harus mualah atau berkesinambungan atau tidak terpisah. Nah, gambarnya tadi masalah duduk jangan terlalu lama. Yang 11 mualah dalam khutbah versi kitab I'anah itu disyaratkan pada 3 tempat. 1. Mualah antara rukun khutbah. Yang kedua mualah antara 2 khutbah. Yang ketiga mualah antara khutbah dan Jumat. Jadi aturan aslinya Pak, rukun khutbah niku kedah mualah. Alhamdulillah, sholawat, lajeng wasiat, takwa, lajeng maos Quran. Bar niku jagong latene menyat maning khutbah nomor 2. Biasane khutbah niku wonten mau idhoe panggih. Wonten mau idhoe. Asline ta niku mau idhoe niku dalam rangka wasiat takwa asline. Asline wasiat takwa niku cukup ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun ila akhiri. Niku cekap niku. Tapi karena kurang marem akhirnya ditambah pirang-pirang. Anak cerita, anak ceramah, niku asline mung nambahi wasiat takwa mawon. Cuman ngeten Pak, menambahkan mauidhah dalam khutbah Jumat itu khilaf. Ada yang mengatakan dapat memutus mualah khutbah, ada yang mengatakan tidak memutus. Mulane luwih aman eben ora kena paidon mana menek sing apik mau itu aja dawa-dawa maksudnya ngeten. Atawa wonten malih teng daerah kula niku khutbah niku Pak sawise ceramah Pak. Jadi begitu azan kedua khotib munggah niku ceramah riyin. Tang kosis setengah jam oh. Bar niku nembe khutbah mung rukun-rukune mawon. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, terus ittaqullah, lajeng maos Al-Qur'an. Langsung jagung. Bareng jagung menyat khutbah keloro. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, maos Qur'an, lajeng doa. Jadi khutbah kali 5 menit. Mau ceramah sadurunge khutbah. Eben apa? Eben ora kepaidon ulama sing boten tidak memperbolehkan diselingi mau idho. Niku wonten sing kados niku. Dadi luwih aman. Tapi ya kula panjenengan keranten sampun adat teng mriki biasane ana mau idho ya mboten napa-napa. Malah ngerti kowe engko ndarani sejen kan. Kayong anyar kiye, lulusan ndi to ngene. Nggih. Oh, lajeng rukun-rukun khutbah. Wau sampun sampun diterangaken wonten hamdalah, wonten sholawat, wonten wasiat takwa, wonten maos ayat Al-Qur'an, lajeng doa. Insyaallah niki sampun apal sedaya. Terutama niki angger panjenengan ngangge khutbah niku ngangge buku utawa ngangge saking internet, ya mboten napa-napa. Mung saora-orane 5 rukun niki kedah diperhatikaken Pak. Kathah kejadiane sholawate jebule laka. Ayat Qur'ane jebule laka. Niku sing kathah niku. Sholawat kalih ayat Al-Qur'an. Ari ndonga ta ya kayane laka critane ndian kula ya mboten nate mir. Sing sering niku mau sholawate kelalen. Mboten kelalen mboten teng buku khutbah mboten enten. Dadi kerana mboten titen akhirnya mung padu maos, padu nganggo jebule sholawate laka. Atawa wonten sholawate tapi mboten memenuhi syarat. Nggih.
Allahumma sholli alaih nganggene domir mawon kan mboten angsal. Katalah wonten aturan-aturane. Nggih. Bon insyaallah kados sampun cekap hari sampunane kita nggih praktek khutbah Jumat, prosesi khutbah Jumat, kesunahan bagi khotib. Nah niku ta mboten nggih istilahnya mboten patia penting. Ya penting cuman niki keranten waktu sampun dalu dados saya di skip mawon nggih. Nah, langsung ke halaman terakhir, Pak. Masail syatta. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan khutbah. Yang pertama, makruh mengedarkan kotak amal saat khutbah berlangsung. Niki makruh. Sebab nopo? Sebab dapat menjadikan jamaah orang yang hadir itu tidak mendengarkan khutbah akhirnya. Padahal apa? Sama'ul khutbah itu hukumnya sunnah. Sehingga melakukan sesuatu yang bisa memalingkan dari mendengar khutbah hukumnya makruh. Ya termasuk ngobrol niku ya makruh. Yang kedua, sunnah memegang tongkat saat khutbah. Nah, niki umum teng mriki kados niku nggih. Nyekel tongkat. Aja takon kuwi alasannya apa aja. Alasannya siji tok, Pak. Ittiba. Ittiba niku manut Kanjeng Nabi. Jadi anggar alasannya ittiba, aja takon alasan maning. Ittiba ya pokoknya melu apa jare Kanjeng Nabi. Niki namine hukum ta'abudi. Ta'abudi niku hukum agama yang kita ndak usah mencari tahu alasannya. Pokoknya agama kita menganjurkan ya kita lakukan. Kayak dene sholat itu ta'abudi. Aja takon alasan apa sih? Sugari nurut bae wis. Nggih niku kesunahan memegang tongkat. Soalnya wonten sing dua alasan tongkat zaman gemian kue napa? Maksudnya niku nggo siap-siap bukan lagi khotbah ana musuh nyerang. Jadi akhirnya nyekel tongkat jadi langsung bisa melu perang. Zaman kemudian kita laka perang dadi urusan niku ya wonten. Dan niku dibantah niku. Ader alasannya kayak kuwe. Alasannya napa? Alasannya ittiba, manut Kanjeng Nabi. Yang ketiga, hendaknya tidak berbicara saat khutbah, kecuali penting seperti menegur orang lain yang membuat kegaduhan. Niki sama dengan yang pertama tadi. Jadi melakukan kegiatan yang memalingkan dari khutbah, kecuali penting, wonten tujuane negur. Bocah cilik rame ditegur. Anak wong murpus baik ditegur. Yang keempat, makruh apabila khotib dan imam berbeda orang. Sah tapi makruh. Imamnya si A, khotibnya si B. Nggih, makruh mawon, mboten napa-napa. Yang kelima, tidak boleh membiarkan anak kecil masuk masjid jika mengganggu. Panjenengan sing dadi tiyang sepah niku harus memperhatikan lare-larene panjenengan. Jadi ari makating masjid aja dijor, aja diumbar. Dibatiri, dicat, tole dibatiri. Jadi bukan rame, bukan gemerah, ya jenengan langsung menging. Nggih, langsung menging. Tapi yang dijortok akhirnya ning masjid gawe rame, gawe pirang-pirang, jenengan kena salah ya Pak. Sebab ora dijaga. Wallahu alam bisawab. Mengatakan materi tentang khutbah, monggo bilih wonten sing mboten jelas, wonten sing badhe ditangledaken, monggo saged ditangledaken dalam sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kang Ustadz Ansori. Monggo. Alhamdulillah selesai materi adzan dan khutbah. Untuk selanjutnya dibuka pertanyaan seputar tadi awal adzan dan khutbah. Monggo Bapak pilih mana pertanyaan nggih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah azan subuh. Itu dengan bacaan as-sholatu khairum minan naum. Saya dengar ada yang memanjangkan naumnya, ada yang memendekkan naumnya. Itu yang betul mana? Oke. Ada yang as-sholatu khairum minan naum. Ada yang as-sholatu khairum minan naum. Itu yang betul mana? Monggo malih. Sekap setunggal, Pak. Nggih. Monggo malih. Yang lain. Yang lain. Pertanyaan yang lain. Monggo. Nggih, niki. Monggo. Monggo. Mas Sam. Jenengan Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang khotbah yang tadi ketika khotib membaca solinya terlalu panjang, soli misalkan seperti itu, apakah khutbahnya itu sah dan sholat Jumatnya itu sah? Nggih, ampun, cekap. Yang ketiga, monggo Ustadz Salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai melakukan azan. Itu kan banyak versinya, ada yang versi Mekah, versi Madinah, Jepang atau Korea. Mungkin kan ada ya. Nah, terus waktu kemakruhan melakukan azan bagi saya yang nggak tahu, Nggih. itu segimana? Atau buat sendirinya tuh gimana? Lanjutnya penjelasan mengenai melakukan azan gimana? Nggih, ampun. Tambah malih. Wonten malih. Niki mungkin nggih, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. masalah. Jadi kan menjawab sunnah, menjawab ada bukan sunnah. Yang sunnah dijawab itu yang dengan bagaimana, atau yang di masjid, yang di musola, apakah tiap ada azan itu wajib itu? Yang bagaimana? Cukup di masjid apa ya? Nggih, mungkin dicakapkan 4 riyin mangke dibuka malih. Niki ada 4 pertanyaan. Yang pertama masalah bacaan lain nggih. As-sholatu khairum minan naum. Niki mungkin langsung tak jawab mawon. Untuk bacaan lain itu kalau wakofnya lain, ada ulama yang mengatakan kados mad arid. Jadi mad yang harusnya itu cuma satu alif atau 2 harokat, kalau wakof kan boleh panjang, bisa 1 alif, 2 alif, 3 alif, 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat niku. Jadi angsal mawon as-sholatu khairum minan naum panjang niku sami hukumnya kali mad arid, mad yang baru datang ketika wakaf ngoten niku. Untuk yang kedua niki masalah pembacaan soli niki mungkin dia itu Pak dados sing adzan disit berarti tentang masalah tahuni nggih. Naumnya pendek itu Nggih. Sah, yang penting kan ngeten. yang naumnya pendek. Naum. Ya, pendek itu sah nggak azannya? Mungkin hukum asalnya kan lain. Kalau lain kan buatan panjang. Jadi naum ngoten. Sah, azannya sah. Nggih, sah. Bahkan yang panjang pun niku disamakan sama hukumnya mad arid. Niku kalau lain. Bacaan lain yang wakaf ngoten niku. Untuk masalah tagoni tadi udah dijelaskan di awal nih. Jadi yang dimaksud tagoni makruh melakukan. Jadi istilahnya kalau tagoni kita terjemahkan bahasanya melakukan. Tapi sama Imam Nawawi di kitab Riyadhuz Shalihin itu tarifnya ngeten, maksudnya tagoni itu yantaqilu min nagumin ila nagumin ukhor, berpindah dari satu nada ke nada lain. Sebenarnya itu tadi juga ada di konteksnya khutbah Pak. Khutbah itu makruh dilakukan, dalam artian khutbah itu harusnya datar sunnahnya, datar.
andaikan dilakukan berarti bukan datar, berarti ada kayak nada ceramah, ada intonasi tinggi, intonasi rendah dan sebagainya. Niku maksudnya tagoni dalam bab khutbah. Kalau dalam bab adzan berarti dicampur adukan beberapa versi nada. Nada jenengan nada Kurdi bisa, nada Mekah bisa, nada Madinah bisa, campur aduk jadi satu. Itu yang nanti maksudnya makruh di situ, maksud tagoni. Tapi kalau mungkin satu versi saja nada Kurdi saja, nada Madinah saja niku menurut takrif tadi yang saya baca itu mboten masuk ngoten niku. Mafhum mboten? Kalau umpamanya duet tapi sak nada gimana? Dua orang ada tapi duet lah katanya. Duet adanya. Ya satu. Urunan. Oke. Dua orang adzan. Adane duet, ana sing adane pitu keting ya. Udah. Menjadi Berarti muadzinnya tidak satu orang. ya. Niki baru mireng kula. Nggih, tidak satu orang ya. Iya, ada dua orang tapi Oke. satu nada. Nggih, paham. Iya. Satu apa ya? Ya, anu ya saling sambung menyambung ya. Gantian. Bareng ora, bareng. Bareng. Kayane menjadi 7 orang bareng. Maksudnya satu kalimat adzan dari awal sampai akhir yang melakukan 2 orang. Ya, masuk tagoni ya enggak? Niku mboten dereng niku, dereng maos niku masalah niku. Makanya mungkin sekalian mados. Enggak usah. Iya betul ya, Bapak. Tunggalin apa ya mau nggih? Supaya kalau tadi sekawan ya. Nggih, Pak Ustaz. Tadi masalah napa agak lupa. Oh, menjawab adzan ketika banyak. Nggih. Niki Ya adzan sing akeh ayo kan jawab. nggih. Kados kula nate maos tapi kali niki mboten kula persiapkan. Memang sunnahnya menjawab adzan itu semua adzan. Itu pendapat yang kuat. Jadi meskipun di situ tawali atau banyak sekali muadzin. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup satu. Kita pilih satu saja misalkan, yang paling dekat. Jawab itu sudah selesai udah. Ada seperti itu, ngoten niku. Cuman untuk nggih, yang paling jelas atau yang dipilih mawon lah satu muadzin yang kita jawab udah selesai. Ngoten niku. Cuman niki pendapatnya ulama sinten niki kula dereng persiapkan masalah niki. Nggih. Untuk masalah soli niki pripun nggih itu hak monggo. Aman jangan dapat soli. Oh nggih. Dados untuk lafadz soli kalau dipanjangkan kan ngeten. Niki nate dibahas teng grup kula sareng rencang-rencang pengurus NU nasional nih, grup nasional. Dados memang khitab kita kalau khitab ke Allah itu kan damele mudzakar. Nggih. Qul huwallah. Pokoknya setiap lafaz Allah entah domir atau apa mudzakar pakainya. Bukan berarti mensifati Allah itu mudzakar muannas enggak, cuman li ta'zim. Bahasanya li ta'zim, kalau ke Allah itu pakai mudzakar. Andaikan baca soli berarti mudzakar, kalau soli berarti muannas. Sami kali misalkan idrib mukulo siro itu kan untuk laki-laki. Kalau idribi berarti untuk perempuan. Andaikan membaca solinya panjang, ini sama saja menyifati Allah dengan muannas. Dalam hal ini memang ada kados teng bugiah nggih gitu. Teng bugiatul mursasidin niki nggih haram. Bahkan kalau tujuannya untuk istihza harusnya pakai mudzakar atau muannas, saged ndadosaken kufur. Niku kalau memang sengaja ngoten niku. Tapi lain halnya dengan masalah misalkan kita benturkan dengan aturan syair. Kalau aturan syair itu agak longgar di situ. Jadi misalkan saya sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi ngikut nada lagu. Atau ada istilah kalau ilmu arud itu yang pendek ya jadi panjang, yang panjang jadi pendek.
Niku mboten napa-napa, ada yang memperbolehkan ada. Jadi ngoten. Jadi meskipun soli dibaca panjang, kalau fi babi syi'ri fi babil arud, bab arud masalah bikin nada, bikin lagu, ada yang mengatakan nggak apa-apa, ngoten niku. Cuman kalau masalah tadi kita setuju itu berarti kita bi Allah dengan muannas, nggih saged haram bisa kufur. Cuman masalah yang berlaku mungkin kalau dibenturkan dengan syair ada kelonggaran di situ. Cakap ada saya? Khutbah, untuk khutbah kan kembali kedua tadi. Jadi kalau misalkan apa namanya tidak sesuai dengan harusnya, khutbah sah mboten Ustaz? Kalau dalam sholat itu anu berapa? Kalau dalam Sholat itu kan ada sholawat setelah tasbih sholawat. Nggih. Jadi mungkin lebih hati-hati supaya bacaannya sah ya, tidak melanggar tadi. Jadi untuk bacaan soli ya jangan panjang-panjang, jangan soli ngoten niku. Itu masalah. Ya kalau sudah tahu kan kita maksudnya tadi hukumnya diruntut ya, supaya khutbahnya sah kan sesuai dengan rukun-rukunnya harus seperti itu. Kayak tadi sholawat itu harus pakai lafaz mustaq Muhammad atau Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita pakai sifat atau kita pakai domir Allahumma sholli alaihi gitu aja itu nggak sah khutbahnya. Jadi harus ada lafaz yang benar-benar betul gitu maksudnya. Ngoten Mas. Iya. Iya. Mungkin wonten malih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait syarat menjadi muadzin itu kan tamyiz ya. Anak-anak pun belum balik boleh untuk azan. Nah, untuk hukumnya jika anak masih kecil itu azannya gelagapan. Misalnya ya adzan gelagapan napas ora kuat tapi disambung-sambung lah. Itu hukumnya bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, di masail sata mengedarkan kotak amal pada saat khutbah itu kan makruh. Nah, mungkin bisa diberikan solusi agar menghindari makruh. Pimpin carane mengedarkan kotak amal pada saat sholat Jumat tidak ada nama makruh. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo gitu dari takulati. Yang pertama tadi tentang Anda terputus-putus. Kalau dalam aturan membaca surat Al-Fatihah, ini saya membahas surat Fatihah dulu nih. Karena kalau dalam Adzan belum nemu keterangannya. Dalam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, ketika berhenti pada ayat Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu berhenti itu. Padahal bukan waqaf. Menurut mazhab kita Syafi'iyah itu kan tengah-tengah ayat, bukan akhir ayat itu. Akhir ayatnya itu kan waladdallin, kan begitu. Karena Imam Syafi'i menganggap bahwa bismillah itu ayat pertama. Nah, aturannya ketika terpaksa berhenti di situ, itu sebaiknya ketika melanjutkan langsung membaca kalimat yang setelahnya. Nggak usah mengulang dari awal. Jadi contoh Shiratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Kemudian langsung dilanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nggak usah diulang dari awal. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi alaihim yang sebelumnya itu nggak usah diulang. Nggak usah diulang. Tapi langsung dilanjutkan. Nah, ini keterangannya begini. Memang kalau berbicara kaidah qiraah, aturan membaca, itu mengulang kalimat yang terakhir sebelumnya. Baiknya seperti itu. Tapi karena ini sedang dalam sholat,